Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat deh ya. Bu, kena AC ini ngantuk ya Bu. Saya ulang salamnya Bu. Insyaallah saya doakan yang jawab salam saya dimudahkan pergi haji, disenangkan di dunia dan di akhirat, diberkahi kehidupannya, dimurahkan rezekinya, dimudahkan bayar hutang. Buat aja kalau banyak hutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina nabiyina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, para tokoh masyarakat, DKM masjid, ketua yayasan, dan semua para ustadz, imam yang saya tidak sebutkan nama-namanya, tidak mengurangkan ta'zim saya kepada antum sekalian. Begitu juga para hadirin jamaah masjid, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang masih senantiasa memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, terutama nikmatul iman, nikmatul Islam yang selalu kita jaga, kita pupuk, kita kelestarikan. Nikmat sehat dan kesempatan, yang mana dengan berkat nikmat sehat dan kesempatan ini kita bisa berjumpa di malam hari ini di dalam memperingati dan merayakan tentang hari kelahirannya Nabi kita Muhammad SAW. Semoga ini adalah bukti cinta kita, bukti pengagungan kita, sehingga tumbuh pengikutan, pentauladanan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Saya ceramah malam hari ini kayaknya perlu sistematik sedikit, gak usah panjang-panjang, tapi poin-poinnya insya Allah. Ya, karena beberapa hari yang lalu saya masalah di satu masjid itu saya sudah jerit-jerit, tahu nggak, kedengaran speaker luar. Saya ceramah ini kayaknya speakernya enak, berarti nggak perlu jerit saya. Cukup saya buat lebih mudah untuk bisa dipahami. Pertama, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Sekarang apa itu maulid? Orang bertanya, apa itu maulid ya Habib? Maulid itu artinya dari walada yulidu maulidan, artinya lahir. Siapa yang lahir? Sosok junjungan kita Nabi besar Muhammad. Kalau bertanya siapa Nabi Muhammad, inilah kelewatan pula. Lahirnya Nabi yang mana dengan kelahirannya kelahiran petunjuk. Kelahirannya itu sangat agung. Nabi Muhammad itu basyarun lakal basyar. Beliau manusia tapi bukan seperti manusia biasa. Punya kedudukan yang luar biasa. Diagungkan oleh yang maha kuasa Allah Rabbul Alamin. Di hari kelahirannya saja sudah ketahuan kalau beliau bukan orang yang biasa. Bagaimana tidak di dalam riwayat, di dalam sejarah, di hari lahirnya Nabi kita Muhammad SAW, tanggal 12, yang paling banyak itu ada khilaf, ada yang mengatakan tanggal 7, ada yang mengatakan tanggal 8, tapi banyak condong ulama Ahlus Sunnah tanggal 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena tahun itu terjadi cerita Abraha yang Allah abadikan dalam Al-Quran, itu pasukan yang membawa gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Di tahun itu juga lah lahirnya Nabi kita Muhammad SAW. Dan perlu diketahui tanggal 12 Rabiul Awal juga hari wafatnya Rasulullah SAW. Jadi di hari itu, harinya kita senang menyambut kelahirannya, di hari itu pun pula meninggalnya Nabi kita Muhammad SAW. Kelahirannya Nabi sebelum menjelang subuh, dikatakan pada saat itu Allah tampakkan alam
siang. Dan orang-orang Yahudi itu yang ada di kota Madinah, mereka itu sudah tahu alamat-alamat di mana akan lahirnya Nabi Muhammad. Sudah disebutkan di dalam Taurat, Injil. Kalau nampak ini ada namanya bintang Ahmed. Bintang Ahmed itu sudah nampak di malam itu. Dan mereka katakan tidak lama lagi lahir Nabi yang dijanjikan tersebut. Mereka mengenal Nabi Muhammad, mengenal Nabi Muhammad dan sifat-sifatnya yang ada di Taurat dan Injil itu melebihi mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Saya pernah baca satu sejarah buku. Dulu ada raja dari negeri Yaman, namanya Raja Tabuk. Raja Tabuk ada dari negeri Tabuk. Raja Tabuk ini dari Yaman. Dia ini raja yang dihormati, disegani. Pada zaman itu dia membawa 40 dari ulama dari Bani Israel untuk mengunjungi negeri-negeri yang dia lewati. Raja ini lewat dari satu negeri ke negeri, disambut oleh orang-orang negeri tersebut. Sampailah dia ke negeri Mekah Al-Mukarramah. Di negeri Mekah Al-Mukarramah, raja ini tidak disambut dengan hangat, biasa-biasa saja. Karena di Mekah ada Ka'bah yang diagungkan dari dulu sudah. Orang sehebat apapun kedudukannya, sehebat apapun tingkatan sosialnya, atau kalau sudah masuk Mekah, kalau pakai ihram sudah pakai putih aja sama semua. Itulah di mata Allah yang membedakan kita adalah ketakwaan kita kepada Allah. Singkat cerita, raja ini ngerasa kesal. Kenapa orang Mekah itu tidak menghormati saya seperti negeri-negeri lain? Maka dia ngomong, karena ada Ka'bah di situ. Kalau begitu baru niat di hatinya. Kalau memang karena Ka'bah, aku mau hancurkan Ka'bah ini. Di hatinya baru niat. Apa yang terjadi? Setelah niat itu dia niatkan mau hancurkan Ka'bah karena dia tidak dihormati di Mekah. Seketika juga Allah jadikan penyakit yang ada di kepalanya. Kayak korengan begitu, borok-borok, dipanggil tabibnya mengobati itu aja nggak sembuh-sembuh. Akhirnya datang salah satu dari ulama Bani Israel, mengatakan, wahai raja, keluarkan semua pengawalmu. Saya mau ngomong 4 mata saja, karena ini perkara sangat pribadi, penting. Ketika masuk ini, ulama dari Bani Israel bertanya kepada raja itu, apa niatmu datang ke Mekah ini, wahai raja? Kata dia, aku kesal ketika masuk Mekah nggak ada yang menyambutku seperti negeri-negeri lain. Aku baru berniat saja kepingin menghancurkan Ka'bah itu, karena orang nggak menghormati aku karena Ka'bah itu. Oh, ini sebabnya, kata ulama. Taubatlah kamu dengan niatmu tersebut, minta ampun sama Allah dengan niat yang tidak baik tersebut. Dia ngomong, sekarang juga aku bertaubat dan aku mau mohon ampun kepada Allah dengan dosa aku ini. Seketika Allah sembuhkan penyakit itu. Singkat cerita, setelah dari Mekah berjalan lagi ini, siapa? Raja Tabuk ini dengan para ulama dari Bani Israel, 40 orang di bawahnya. Sampailah ke satu tempat namanya Yathrib, yaitulah tempat kota Madinah sekarang, tempat hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW. Itu ada alamatnya dari gunungnya, dari ini yang disebutkan di dalam Taurat dan Injil tentang tempat di mana akan hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW. Maka setelah nyampe ke kota Madinah, setelah masuk Madinah, disambut raja ini di kota Madinah. Kemudian ulama dari Bani Israel yang 40 orang tadi bilang sama raja, wahai raja, kami setelah kota ini, kami tidak ikut lagi sama raja untuk meneruskan perjalanan. Kenapa? Karena kami baca di kitab-kitab yang Allah turunkan bahasanya Nabi akhir zaman itu akan berhijrah ke kota ini, yang pada saat itu namanya Yathrib, kota Madinah itu. Maka kami kepingin kami dan anak keturunan kami menjadi orang yang bakal menolong Nabi akhir zaman ini. Dalam riwayat itu kejadian, ada yang mengatakan 100 tahun sebelum lahirnya Rasulullah, ada yang mengatakan 1000 tahun sebelum lahirnya Rasulullah SAW. Maka raja ini bilang, berapa agungnya Nabi tersebut yang kau kabarkan, wahai ulama Bani Israel. Dia bilang, Nabi tersebut Nabi yang luar biasa, umatnya sebaik-baik umat, sahabatnya sebaik-baik sahabat, keluarganya sebaik-baik keluarga, dan banyak kemuliaan yang Allah berikan kepadanya. Maka kami kepingin anak cucu kami beriman dan mengikutinya. Kalau begitu, kata Raja Tabuk, aku mau nulis surat kepada Nabi tersebut.
bahwa aku beriman kepada. Dia buat surat Pak, dari Raja Tabuk kepada Nabi akhir zaman. Kalau Allah panjangkan umurku sehingga bertemu denganmu, aku adalah orang yang pertama akan beriman kepadamu. Kalau memang tidak sampai umurku untuk bertemu denganmu, wahai Nabi akhir zaman, aku beriman dengan surat ini, kunyatakan beriman dan mengikutimu. Jadikan aku dari golonganmu, jadikan aku dari umatmu. Itu surat Raja Tabuk. Tolong titipkan kepada anak-anak kalian sampai bertemu kepada itu Nabi. Ternyata surat itu dipegang terus oleh para turunan daripada ini tadi ulama Bani Israel tadi yang ada di kota Madinah. Berlalu demi masa sampai ketika Rasulullah hijrah ke kota Madinah, Nabi stop kontanya di rumah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Ketika itu diberikanlah surat ini yang sudah ratusan tahun itu dibuka oleh Nabi, dan Nabi katakan, ku terima daripada syahadat yang dikata Rasulullah. Itulah Nabi katakan, nanti di yaumil kiamah aku akan memberi 120 sof sabaan, 80 sof itu umatku, sisanya adalah umat-umat yang dulu beriman kepada aku, kata Rasulullah. Ini salah satunya Raja Tabuk. Bayangin Pak, siapa itu anak cucunya dari ulama Bani Israil? Yaitu kaum Ansar yang menolong dakwanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini cerita unik Pak, saya dengar jarang diangkat. Jadi lahirnya Nabi Muhammad sudah ditunggu ribuan tahun. Lahirnya, mana ada orang lahir dalam keadaan sudah sujud, terpotong tali pusarnya, sudah terkhitan, sudah pakai celak, sudah menutup auratnya dengan sujud. Dan ketika diangkat terpancar dari wajahnya cahaya kenabian yang menerangi kamarnya ibunya Rasulullah Siti Aminah, sampai saking terangnya cahaya Rasulullah, kusur, tahu kusur, kerajaan-kerajaan Romawi yang begitu jauh dari kota Mekah itu kelihatan dari kamarnya Sayyidatuna Aminah, dan disaksikan oleh yang menemani Aminah untuk lahiran. Luar biasa. Api yang ada di Persia ratusan tahun yang mati-mati, lahirnya Nabi mati. Patung-patung di depan Ka'bah berjatuhan. Ini menandakan lahirnya petunjuk Nabi penutup yang akan menyelamatkan umat manusia. Ketika itulah melihat begitu banyaknya ajaib, kakek Nabi Abdul Muthalib yang memberikan nama Nabi Muhammad dengan nama Muhammad. Artinya Muhammad dari kalimat hamada yuhammidu hamidan atau Muhammadan, artinya yang terpuji. Kenapa? Banyaknya pujian ketika lahirnya Nabi. Tidak pernah orang dikasih nama Muhammad di zaman itu kecuali yang pertama Nabi kita Muhammad. Orang Yahudi itu akhirnya karena Nabi yang diutus bukan lagi dari Bani Israel, diutus dari kaum Arab, mereka tidak mau beriman. Itulah ya, padahal dia masih beriman sama Tuhan yang satu, tapi karena bukan lagi dari Bani Israel, gak mau beriman dia. Dari suku Arab. Nah ini permasalahannya. Padahal siapapun Nabi yang diutus dari suku manapun harusnya dia beriman. Kalau dia memang beriman kepada Allah, dan Nabi Muhammad penutup para nabi, tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah, tidak ada Rasul setelah Rasul. Singkat cerita, lahirnya Nabi dengan semua kemuliaan. Maka Maulid itu apa bebisnya? Sejarah tentang kelahiran Nabi. Apakah pernah Allah, ini pertanyaannya, menceritakan tentang kelahiran sosok Nabi? Ada di Al-Quran. Allah menceritakan tentang kelahiran Nabi Yahya. Allah menceritakan tentang kelahiran Nabi Isa. Menandakan Al-Quran sudah mendahulukan menceritakan kelahiran seorang Nabi. Tidak salah Allah saja mencontohkan, menceritakan tentang kelahiran Nabi. Apa salahnya kita sebagai umat Nabi menceritakan Nabi kita sendiri dan Nabi penutup yang diutus kepada semua umat, semua suku, bangsa, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Ilan nasati kafah. Kalau nabi-nabi dulu cuma satu kaum saja, Nabi Muhammad kepada semua manusia. Innama bu'istu linnasi kafah, kata Rasulullah, aku diutus kepada semua manusia. Jadi tujuannya Maulid untuk mengenal dan mengenang siapa sosok Nabi kita Muhammad. Itu tujuannya Maulid. Bagaimana Anda mau memahami Al-Quran kalau Anda tidak mengenal yang membawa Al-Quran? Bagaimana Anda mau mengenal ini agama kalau Anda tidak mengenal yang membawa ini agama, Nabi kita Muhammad SAW? Yang berkatnya kita dapat petunjuk dari zulumat, dari gelapnya kejahilan kepada cahaya keimanan. Wajah harus kita dalam, kita kenal.
Makanya pepatah Melayu mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Bagaimana Anda mau cinta kalau Anda tidak kenal? Nah, Maulid ini tujuannya mengenal Nabi Muhammad. Baik, Beb. Di Maulid itu apa aja sih, Beb, isinya? Di situ dibacakan Al-Qur'an. Boleh nggak baca Quran? Bagus. Ya, inna fatahna laka fathan mubina, di awal Maulid biasa dibaca. Di situ dibacakan sejarah Nabi. Bagus nggak? Bagus. Di situ dibacakan salawat kepada Nabi. Bagus. Salawat kepada Nabi adalah satu-satunya perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala sendiri, zat yang maha mulia, mencontohkannya. Allah perintahkan salat, tapi Allah nggak salat. Karena maha kuasa. Allah yang kita jadikan Tuhan kita. Allah memerintahkan puasa, Allah nggak puasa. Allah menciptakan zakat, Allah tidak zakat. Allah memerintahkan haji, tapi Allah tidak haji. Ketika Allah perintahkan salawat, Allah sendiri zat yang mulia bersalawat kepada Nabi Muhammad. Di ayat dengan jelas, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah zat yang maha mulia dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Yushollun fi'lul mudhari yang artinya istimrar, sekarang dan terus bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Allah mengatakan, kalau kalian wahai umat manusia, wahai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa Allah sebutkan ya ayyuhalladzina amanu bukan ya ayyuhan nas? Karena Allah menyuruhkan yang bersalawat sama Nabi itu orang yang beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau belum beriman, belum kenal Nabi pastinya. Ya ayyuhalladzina amanu sallu, perintah dari Allah. Fi'lul amr, sallu alaihi wasallimu taslima. Isinya ada salawat, berarti salawat suatu anjuran dari Allah. Terus isinya juga ada puji-pujian. Bolehkah kita memuji Nabi Muhammad? Nabi Muhammad ente nggak puji sudah mulia. Kenapa? Allah sudah memuji beliau. Salah satunya Allah memuji akhlak dan keluhuran akhlak beliau dengan kalimat wa innaka la'ala khuluqil 'azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang agung. Pujian itu cukup untuk Nabi. Di Al-Quran Allah tidak pernah memanggil Nabi dengan namanya. Pasti memanggil ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan rasul, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudaththir. Tidak pernah Allah memanggil Nabi dengan namanya di Al-Quran. Beda dengan Nabi yang lain, Allah panggil ya Musa, ya Isa, ya Ibrahim. Allah panggil dengan namanya, menandakan begitu tingginya kedudukan Nabi di hadapan Allah Rabbul Alamin. Jadi keagungan Nabi tidak ada yang hilaf, semua mengenalnya. Ya, semua mengenal Nabi Muhammad SAW. Memuji Nabi Muhammad itu untuk kita juga jadi mulia. Memuji Nabi, suatu yang sudah mulia kita puji, itu untuk memuliakan kita, bukan Nabi. Ya, Nabi sudah mulia Pak, Allah sudah memujinya. Jadi kita memuji Nabi itu karena cinta kita kepada Nabi kita Muhammad. Apakah pernah terjadi di zaman Nabi sahabat memuji Nabi? Pernah. Di dalam masjid Nabi dulu Sayyidina Hasan bin Sabit, syu'ara di zaman Arab, ketika dia sebelum masuk Islam disuruh orang-orang kafir Quraisy untuk menghina Nabi Muhammad. Dibilang bagaimana saya menghina orang yang saya belum lihat. Dibilang tak lagi Muhammad masuk ke masjid ke Mekah ini, saya bakal sholat di depan Ka'bah. Lihat Hasan bin Sabit ketika lihat Nabi Muhammad cahaya, muka yang bercahaya, redup, tutur kata yang lembut, akhlak yang mulia. Ini tidak mungkin saya mau menghina orang ini. Orang ini luar biasa. Ketika saya lihat, tergerak hati saya melihat cahaya yang ada di wajahnya. Yang tadinya mau menghina nggak jadi dibalikkan itu duit kepada orang Nabi bilang ambil nih uang itu. Anak nggak mau menghina orang ini, bukan orang yang patut dihina. Itu belum iman Sayyidina Hasan bin Sabit. Setelah beriman dia memuji Nabi di hadapan Nabi di Masjid Nabawi. Dia mengatakan wa ahsanu minka lam tara qattu ain wa ajmalu minka lam talidan nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka khuliqta kama tasa'u. Dan kebagusanmu wahai Nabi Muhammad tidak pernah mata ini memandang sepertimu. Dan ketampananmu wahai Rasulullah tidak ada seorang ibu pun yang melahirkan seperti ini. Engkau terlahir seperti tidak ada kekurangan dan aib, seperti engkau sendiri yang menginginkan kesempurnaan dirimu. Ini dipuji di hadapan Nabi dan para sahabat. Kemudian Nabi mengatakan, boleh kalian memujiku, tapi jangan sampai seperti Hawariyun memuji Isa. Hawariyun memuji Isa mengatakan Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Itu batasannya. Alhamdulillah para ulama kita dari dulu memuji Nabi tidak sampai mengatakan Nabi sebagai anak Tuhan. Alhamdulillah. Artinya masih wajar pujian para ulama, pujian para syuhara kepada Nabi kita
kita Muhammad. Itu namanya pujangga, itu puisi kalau bahasa kita. Orang Melayu juga suka berpantun, berpuisi kita orang Indonesia. Itu juga ada di negeri Arab orang yang berpantun, bersyair, berpuisi. Mereka mengungkapkan cinta pun kadang-kadang dengan puisi. Contoh Majnun Laila. Pernah tahu Bu Majnun Laila? Terkenal. Ketika mana Majnun Laila ini, si Majnun cinta sama Laila, dia mencium dindingnya rumah Laila. Dia katakan, uqabbilu zal jidar wa zal jidar wa ma hubbud diyal syarabna qalbi walakin man sakana dia. Aku cium dinding ini, bukan dinding ini hakikatnya. Yang membuat aku rindu itu yang di belakang dinding ini, namanya Laila. Jadi aku cium dinding ini cuma perwakilan untuk mengungkapkan rindu kepada Laila. Minta maaf kalau ada yang namanya Laila. Ini cerita. Begitu. Dulu juga terungkap sahabat kepada Nabi. Makanya Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, ibaratuhum syatta wa husnuka wahidun wa kullu illa dzakal jamal yusir. Ibarat para sahabat mencintai Nabi itu macam-macam. Ada yang dengan berkhidmat dengan Nabi, ada yang dengan bercanda dengan Nabi, ada yang dengan berjuang dengan Nabi, ada yang dengan macam-macam. Itu cuma ibarat. Sampai banyak ya kalau kita mau buka kitab Hayatus Sahabat, macam-macam mereka mengungkapkan cinta sama Nabi. Ana ceritakan satu. Cerita ini sempat viral dalam ceramah seorang habib juga. Itu cerita seorang sahabat namanya Nuaiman. Nuaiman ini Pak, sebelum masuk Islam punya satu kebiasaan buruk. Apa? Suka minum. Suka minum. Dulu orang Arab minumnya kuat. Sayyidina Umar aja pernah punya satu gentong. Sayyidina Umar sama itu. Jadi Nuaiman ini minumnya kuat. Sampai masuk Islam kebiasaan itu pun belum redup, belum hilang darinya. Sehingga ketika dia sudah terbiasa masuk Islam masih susah dihilangkan, ketahuan oleh Nabi kalau dia minum. Ada dua saksi, dihukumlah Nuaiman ini. Karena yang menghukum, yang dia cintai Nabi Muhammad, setiap dicambuk oleh yang menghukum, dia bayangkan wajah Nabi Muhammad, dia bayangkan ini Nabi Muhammad yang dia imani, yang dia cintai, yang menghukum dia. Cambukan yang sakit itu tidak terasa. Dia ingin memerangi yang kebiasaan dia ini, cambukan itu tidak terasa karena dia membayangkan wajahnya Nabi, membayangkan kasih sayangnya Nabi kepada dia. Akhirnya sekali lagi dihukum, ketahuan lagi dihukum, 2 kali digituin juga. Sampai 3 kali dia malu sendiri, ya Rasulullah aku malu, sekarang aku mau berhenti. Tidak mungkin kau paksa aku berhenti sendiri karena aku cinta kepada wahai Nabi Muhammad. Memang hidayah itu dari Allah, tapi kita mau memulainya. Allah nggak bisa merubah kita kalau kita nggak mau. Hatta dihukum bagaimana kalau kita nggak mau berubah, nggak bakal berubah. Makanya Allah mengatakan innaka lam Allah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru. Allah tidak akan merubah satu kaum kalau dirinya nggak mau berubah. Dia mau datangkan ustaz dari Yaman, dari Saudi ke sini untuk ceramah, kalau kita nggak mau berubah, nggak bakal bisa merubah kita. Begitu juga para sahabat, ada kemauan kita menerima hidayah, baru Allah berikan jalan untuk kita menuju mendekatkan diri kita kepada Allah. Bayangin, Nuaiman ini luar biasa. Nabi senang sama dia, dia suka bercanda sama Nabi. Diceritakan pernah suatu saat Nuaiman ini ke pasar Pak, pingin menjamu Nabi, tapi duit nggak ada. Pingin jamu Nabi, tapi duit nggak ada. Kita ini kepingin jamu ulama, jamu apa? Pulus nggak ada, ini ceritanya. Kalau nggak ada pulus ya jangan dipaksain, tapi kalau ada pulus jangan pelit ya. Itu maksudnya. Ini di zaman Nabi juga ada sahabat ini memang nggak ada, tapi punya cinta di hati Nuaiman. Akhirnya dia ke pasar beli roti, beli buah-buahan, dia bawa ke masjid sama Nabi, sama sahabat lagi ngumpul, ya Rasulullah aku mau mengasih makanan sama roti sama buah-buahan. Makanlah sahabat. Setelah makan Nabi balik lewat pasar, tukang roti manggil, ya Rasulullah tadi Nuaiman datang ke sini, dia beli roti, katanya engkau yang bayarin. Waduh, kurang ajar. Jangan coba-coba sama Pak Ustadz kayak gitu, pusing Pak Ustadz. Ini maksudnya kata sahabat yang lain kurang ajar, Nuaiman Nabi disuruh bayar. Ya sahabat yang lain ngerti
Nabi sahabat yang membayari. Ya. Begitu juga lewat tukang buah, ya Rasulullah, Nu'man tadi beli buah. Dibilang kau yang membayar buahnya. Ya Allah, ngerjain saya, kata Rasulullah. Nu'aiman ini tersenyum Nabi Muhammad. Akhirnya kelas, besok Nabi lihat dia ada di pasar. Kemudian Nabi berjalan di belakangnya Nu'aiman, kemudian menutup matanya dari belakang. Dilihat Nabi pun bercanda, ya, ada juga candanya. Enggak serius-serius semua, ada juga candanya, tapi candanya tidak berbohong. Ketika ditutup matanya Nu'aiman, Nabi teriak, "Ya ahlus suq, wahai orang yang di pasar, saya mau jual budak nih dengan harga yang murah." Nu'aiman sudah tahu tangannya halus pasti Rasulullah, tapi belum lihat siapa yang tutup mata ini. Dia bilang, "Ya Rasulullah, ya, wahai orang yang mau jual saya," katanya. Kalau bahasa kita kan agak pelit dikit. "Wahai orang yang mau jual saya ini jelek, nggak bakal laku mahal," katanya. "Saya ini jelek," dia tahu diri kan, "nggak bakal laku mahal, ngapain dijual saya," katanya. Pintar pula dia jawab. Nabi tersenyum. "Saya ini jelek, pasti lakunya nggak mahal, ngapain saya dijual?" "Sudah ya Rasulullah, jangan kau jual aku, masa mau dijual." Kemudian Nabi membuka dan tersenyum dengan Nu'aiman. Luar biasa Nu'aiman. Sampai ketika meninggalnya saking cintanya sama Nabi, dia berubah menjadi lebih baik, lebih saleh. Akhirnya ketika meninggalnya Rasulullah yang menyolatkan dia dan menguburkannya. Ketika dikuburkan, Nabi tersenyum. Kata Nabi, "Ya arifu azab al-qabr kullu makhluqat illa tabar." Akan mendengar azab kubur itu semua makhluk kecuali manusia dan jin. Tapi para nabi, para wali itu diberikan oleh Allah mendengarkan. Kita kalau mendengarkan nggak bisa tidur, Pak. Orang kena azab di kubur itu kita nggak bisa tidur kalau mendengar. Tapi Allah tutupi kadang-kadang berapa hijab, itu baik untuk kita Allah tutup. Singkat cerita, Nabi mendengar ketika mana sudah 7 langkah orang ini pulang, Nabi mendengar dia ditanya oleh malaikat, "Man rabbuka?" "Rabbi Allah," kata Nu'man ini. "Wa ma nabiyuka?" "Wa man nabiyuka?" "Siapa nabimu?" Dia jawab, "Nabi Muhammad sahibiha hadza fi fuq." Nabiku itu namanya Muhammad, itu teman saya, itu masih berdiri di atas, katanya. Malaikat tersenyum. Malaikat dibuatnya tersenyum, Nabi tersenyum. "Ya Allah, itu Nabi saya namanya Muhammad, teman saya itu masih di atas," katanya. Masih berdiri di atas. Nabi lihat malaikat disuruhnya lihat kepada Rasulullah. Katanya, ya Nu'man, dahaktani hayyan wa maitan." Kau ini buat saya tersenyum, buat saya tertawa, kata Rasulullah, lagi hidupmu sampai mati. Sahabat akhirnya tertawa semua mendengar cerita Rasulullah SAW. Luar biasa. Itu ikatan sampai karena Nabi mengatakan almar'u ma'aman, orang akan dikumpulkan dengan siapa yang dia cintai. Ingat, pecinta itu hanya yang ngerti orang yang jatuh cinta. Ya Pak, Bu, orang yang ngerti cinta itu yang pernah jatuh cinta. Coba Bapak dulu waktu jatuh cinta sama ibu, bagaimana? Kebaya mukanya, keinget namanya. Kalau dia ngomong, "Bang, belikan ini," dibelikan, senang hati. Walaupun mahal pun dibeli, walaupun jauh pun digali. Itu cinta. Nah, bagaimana kecintaan itu kepada Nabi? Karena Nabi mengatakan tidak sempurna iman kita sampai kita mencintai Nabi Muhammad melebihi orang tua kita, anak kita, istri kita, dan semua manusia, dan melebihi diri kita sendiri baru sempurna iman kita. Itu mau sempurna iman, mencintai Nabi melebihi semuanya. Itu Nabi yang mengatakan dalam hadis. Memang susah ini, tapi pelan-pelan. Jadi orang tanya sama saya, "Habib, jadi hikmahnya maulid apa?" Hikmahnya maulid biar mengenal Nabi. Kalau sudah kenal, insya Allah enak ikut. Kalau orang sudah cinta sama Nabi, Pak, apa yang disuruh oleh Nabi pasti mudah, tidak berat. Disuruh sholat subuh, senang hati, karena yang memerintahkan yang dicintai. Disuruh ninggalkan suatu larangan, senang hati, kenapa yang menyuruh orang yang mencintai. Makanya begitu hebatnya kekuatan cinta itu. Makanya cinta adalah pondasi dari iman. Maka Nabi mengatakan, "Uhibbullah lima yaghdukum min ni'ami wa uhibbuni wa yuhibbillah." Kamu mencintai Allah karena Allah memberikan nikmat kepadamu, dan kau mencintai aku karena kecintaanmu kepada Allah. Ini Nabi kita Muhammad. Jadi memuji Nabi pernah terjadi zaman Nabi, itu batasannya. Kemudian sholawat sama Nabi sudah kita bahas. Terus apa hikmah memperingati maulid Nabi? Hikmah